Hai, perkenalkan saya Nabila, mahasiswi semester 2 program studi Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas saya sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi Publik, yakni terkait dengan teori administrasi publik. Nah, tugas saya adalah mereview buku The Public Administration Theory Primer, yakni buku yang ditulis oleh Kurt Fredrickson, Kevin B. Smith, Christopher Weileimer, dan Michael J. Likar. Nah, buku ini memberikan gambaran umum tentang teori dan konsep utama yang berkaitan dengan administrasi dan manajemen publik. Buku ini juga mencakup evolusi administrasi publik dari akar awalnya di era progresif hingga era kontemporer, dengan penekanan pada kerangka teoritis yang telah membentuk bidang tersebut. Nah, selanjutnya buku ini dimulai dengan memeriksa pendekatan tradisional administrasi publik yang ditandai dengan fokus pada hierarki, efisiensi, dan kontrol. Kemudian mengeksplorasi pendekatan hubungan manusia yang menekankan pentingnya individu dan dinamika sosial organisasi. Para penulis buku ini juga mendiskusikan pendekatan kontingensi yang menyatakan bahwa tidak ada satupun cara terbaik untuk mengelola organisasi dan bahwa pendekatan manajemen yang tepat bergantung pada konteks dan situasi. Kerangka teoritis lain yang dibahas dalam buku ini termasuk pendekatan New Public Management yang menekankan pendekatan berorientasi pasar dan pengukuran kinerja, dan pendekatan tata kelola yang menekankan pendekatan berbasis kolaborasi dan jaringan untuk manajemen publik. Nah, berikut adalah beberapa poin penting yang dapat ditemukan dalam buku The Public Administration Theory Primer, khususnya dalam bab 5 Theories of Public Management. Yang pertama, terdapat beragam pendekatan teoritis dalam manajemen publik, termasuk teori rasionalitas, teori institusional, dan teori organisasi. Yang kedua, tiap pendekatan teoritis memiliki asumsi, konsep, dan aplikasi yang berbeda dalam menjalankan manajemen publik. Yang ketiga, teori-teori manajemen publik dapat membantu para manajer publik untuk memahami bagaimana struktur, organisasi, norma sosial, dan kebudayaan dapat mempengaruhi hasil manajemen publik. Yang keempat, para manajer publik dapat menerapkan konsep dan strategi dari berbagai pendekatan teoritis untuk mencapai tujuan manajemen publik yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima, teori-teori manajemen publik juga dapat membantu para manajer publik untuk memahami tantangan dan peluang dalam lingkungan institusional yang kompleks dan berubah-ubah. Yang keenam, teori-teori manajemen publik juga dapat membantu dalam memahami dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi manajemen publik. Dan yang terakhir adalah studi manajemen publik yang lebih terapan dan interdisipliner dapat membantu mengembangkan konsep dan strategi yang lebih inovatif dan adaptif dalam manajemen publik. Kemudian adalah salah satu kelebihan buku ini adalah penyajiannya yang jelas dan juga ringkas tentang teori dan konsep utama di bidang administrasi publik. Buku ini juga memberikan banyak contoh dan studi kasus untuk mengilustrasikan aplikasi praktis dari teori-teori yang membuat materi lebih menarik dan juga relevan. Kemudian ada beberapa konsep yang tercakup dalam buku ini. Agak sedikit rumit bagi saya yang baru mengenal bidang administrasi publik. Kemudian secara keseluruhan, buku ini adalah sumber yang berguna bagi mahasiswa dan profesional di bidang manajemen publik yang tertarik untuk memahami teori dan juga konsep utama yang telah membentuk lapangan. Nah, kemudian saya juga akan memberikan salah satu contoh terkait dengan buku The Public Administration Theory Primer, dan khususnya bab 5 Theories of Public Management adalah sebuah penerapan teori organisasi dalam manajemen publik. Dalam bab tersebut, organisasi dijelaskan sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya struktur internal dan juga budaya organisasi dalam membentuk hasil manajemen publik. Nah, penerapan teori organisasi dapat ditemukan dalam konteks reformasi birokrasi. Jadi, para manajer publik yang ingin melakukan reformasi birokrasi dapat menggunakan teori organisasi untuk memahami bagaimana sih
struktur, dan juga budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja birokrasi. Mereka juga dapat menerapkan konsep seperti perubahan struktural, pengembangan budaya organisasi, kepemimpinan transformasional, dan juga komunikasi efektif untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.